Hai hai hai, perkenalkan nama aku Siti Fitriani, biasa aku dipanggil Fitri. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini aku bakal mereview tentang mata kuliah belajar pembelajaran. Menurut Santoso, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, melengkapi, atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya. Ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi verbal, yang kedua, interaksi fisik, yang ketiga, interaksi emosional. Yang pertama, adanya 2 orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Model interaksi dalam proses pembelajaran merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran hingga terjalinnya timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa antar siswa. Tiga pola interaksi dalam pembelajaran. Yang pertama, pola interaksi satu arah, yang kedua, pola interaksi dua arah, yang ketiga, pola interaksi multi arah. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dalam kegiatan belajar, bertindak melakukan dengan tujuan itu dikatakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Nah, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar ini dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar itu dapat tercapai. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya. Tidak perlu dari rangsangan dari luar, karena setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik ini diperlukan agar siswa mau belajar. Tiga unsur utama dalam motivasi. Yang pertama, adanya aktivasi, yang kedua, ketekunan, dan yang ketiga, intensitas. Yang pertama itu adalah sesuaikan tujuan untuk fokus pada hal-hal yang penting. Sedangkan yang kedua, jika menangani sesuatu yang terlalu besar atau terlalu berlebihan, bagilah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan cobalah mengarahkan pandangan untuk mencapai langkah pertama menuju kemauan. Dan yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri. Keempat itu, ingatkan diri tentang apa yang dicapai di masa lalu, di mana letak kekuatan kita. Dan yang kelima, jika ada hal yang membuat kamu merasa tidak percaya, cobalah untuk melakukan perbaikan di area tersebut, sehingga kita merasa lebih terampil dan mampu. Peran dari motivasi belajar itu adalah menumbuhkan gairah dan juga semangat dalam menjalani proses kegiatan belajar. Karena motivasi ini memberikan peserta didik mengembangkan aktivitas dan inisiatifnya, dan juga mengarahkan serta memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar itu adanya cita-cita atau aspirasi siswa, yang kedua kemampuan siswa, kondisi siswa ya yang bagaimana, terus ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa itu berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan, serta unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi belajar, kita perlu petunjuk. Nah, petunjuk yang pertama itu memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Dengan adanya kemauan, kita bisa minat siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, pujian. Yang keempat, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Yang kelima, menggunakan variasi atau metode penyajian yang menarik. Yang keenam, mengetahui hasil belajar. Yang ketujuh, hukuman.
Yang harus diperhatikan guru dalam menyampaikan pembelajaran siswa. Yang pertama itu ada kedisiplinan seorang guru, yang kedua kepribadian seorang guru. Kedisiplinan seorang guru ini meliputi menyelenggarakan tata tertib belajar di sekolah, yaitu membina disiplin belajar dalam tiap kesempatan seperti pemanfaatan waktu dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Yang ketiga mematuhi tata tertib sekolah. Sedangkan kepribadian seorang guru itu adalah kemampuan yang melekat dalam diri pendidik seperti pembelajaran secara mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi anak didik dan berakhlak mulia.